Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 yang beranggotakan saya Ahmad Dimasian Pangestu dengan NIM 5122196, dengan teman saya Rido D Saputra dengan NIM 5122197. Di sini kami akan mempresentasikan tentang teori budaya masyarakat Clifford Geertz. Baik, pada materi yang pertama kita akan membahas tentang sejarah hidup Clifford Geertz. Clifford Geertz lahir di San Francisco tanggal 23 Agustus 1926. Sejak usia 17, ia mulai bergabung dengan pasukan Angkatan Laut Amerika Serikat pada masa Perang Dunia Kedua. Kemudian, karir akademiknya dimulai dari Antioch College di Ohio. Di situ Clifford Geertz menekuni bahasa Inggris, kemudian beralih minat ke kajian filsafat sampai lulus pada tahun 1950. Di tahun selanjutnya, Clifford Geertz menjadi mahasiswa antropologi di Universitas Harvard bersama dengan istrinya, Hildred Geertz. Pada tahun 1952 sampai 1954, ia bersama dengan istrinya melakukan penelitian di wilayah Mojokerto. Kemudian dalam kurun waktu 6 tahun ia berhasil meraih gelar doktor dari Harvard Department of Social Relations. Hal ini ditengarai oleh keberhasilan risetnya selama 2 tahun tentang masyarakat multi agama di Indonesia bersama istrinya. Sedikit menyinggung tentang teori Clifford Geertz. Dalam buku The Interpretation of Cultures, Clifford Geertz mengatakan bahwa kunci utama untuk memahami makna kebudayaan adalah ide tentang makna. Berhadapan dengan makna, Geertz memulai dengan sebuah paradigma. Paradigma adalah simbol-simbol sakral yang berfungsi untuk mensintesiskan suatu etos bangsa, seperti nada, ciri, dan kualitas kehidupan mereka, moralnya, estetis, dan suasana hati mereka dengan pandangan dunia, yaitu gagasan yang paling komprehensif mengenai tatanan. Dalam kepercayaan dan praktek religius, etos suatu kelompok secara intelektual dan masuk akal akan dijelaskan dengan melukisnya sebagai suatu cara hidup yang secara ideal disesuaikan dengan permasalahan aktual yang dipaparkan pandangan dunia itu. Dengan mengutip pernyataan Max Weber, Geertz mengatakan manusia adalah hewan yang terkurung dalam jaring-jaring makna yang dibintalnya sendiri. Untuk menjelaskan ini, selanjutnya tentang apa itu teori budaya masyarakat. Secara umum, bahwa budaya atau kebudayaan berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu budaya, yang merupakan bentuk jamak dari kata budi atau akal, yang diartikan sebagai hal-hal yang berkaitan dengan budi dan akal manusia. Kebudayaan adalah keseluruhan gagasan dan juga karya manusia yang harus dibiasakan dengan belajar, beserta keseluruhan dari hasil budi dan karyanya itu. Kebudayaan dalam bahasa Indonesia sama dengan kultur dalam bahasa Inggris, yaitu berasal dari kata kuler yang berarti mengolah atau mengerjakan. Dari makna ini berkembang pengertian kultur sebagai segala daya upaya serta tindakan manusia untuk mengolah tanah dan mengubah alam. Dalam bukunya Geertz Mojokerto dengan judul Dinamika Sosial sebuah kota di Jawa, ia mengatakan bahwa budaya adalah suatu sistem makna dan juga simbol yang disusun dalam pengertian di mana individu-individu mendefinisikan dunianya, menyatakan perasaannya, dan memberikan penilaiannya. Suatu pola makna yang ditransmisikan secara historis diwujudkan dalam bentuk-bentuk simbolik melalui sarana di mana orang-orang mengkomunikasikan, mengabadikan, dan mengembangkan pengetahuan. Karena kebudayaan di sini merupakan suatu sistem simbolik, maka haruslah dibaca, diterjemahkan, dan diinterpretasikan. Baik, untuk selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya atau dijelaskan oleh teman saya, yaitu Rido D Saputra. Konsep penting teori budaya masyarakat.
konsep Gertz dalam melihat ideologi sebagai suatu realitas barangkali sejalan dengan perspektif Durkheim yang melihat hampir semua usaha besar kehidupan manusia seperti hukum, tradisi, moralitas, dan agama melalui lensa dimensi sosial sebagai model pendekatan holistik suatu tradisi dinilai baik dan buruk, positif atau negatif berdasarkan cara panjang menyeluruh dari berbagai sudut pada tahun 1970. Gertz merupakan satu-satunya ilmuwan antropologi yang bergelar profesor pada Advanced Study di Princeton, New Jersey, tempat dia melanjutkan riset-risetnya. Gelar ini diberikan kepadanya karena pada tahun 1960-an ketika melakukan studi etnografi, Gertz telah menarik perhatian berbagai pihak dari kalangan ilmuwan dengan kritik-kritikan tajamnya terhadap masalah-masalah teoritis yang amat penting dalam antropologi. Tulisan-tulisan Gertz tidak hanya dibaca oleh kalangan antropolog, tetapi juga oleh ilmuwan-ilmuwan bidang lain, bahkan juga pembaca umum. Walaupun sebagian besar tulisan-tulisan tersebut mempunyai target sendiri-sendiri, tapi hampir keseluruhannya berpengaruh luas di kalangan ilmuwan, terutama sebuah kumpulan tulisan Gertz yang berjudul The Interpretation of Daniel L. Pals 7 Theories Culture. Clifford Gertz tafsir dalam buku tersebut, ia mendefinisikan kebudayaan agak terbatas dan tidak mempunyai standar yang baku dalam penentuannya. Berbeda dengan Kluckhohn, Gertz menawarkan konsep kebudayaan yang sifatnya interpretif, yaitu sebuah konsep semiotik di mana Gertz ini melihat kebudayaan adalah sebagai suatu teks yang perlu diinterpretasikan maknanya daripada sebagai suatu pola perilaku yang sifatnya konkret. Dalam usahanya untuk memahami kebudayaan, ia melihat bahwa kebudayaan ini sebagai teks, sehingga perlu dilakukan penafsiran untuk menangkap makna yang terkandung dalam kebudayaan tersebut. Kebudayaan dilihatnya sebagai jaringan makna simbol yang dalam penafsirannya perlu dilakukan suatu pendeskripsian yang sifatnya mendalam. Gertz secara jelas mendefinisikan kebudayaan adalah suatu sistem makna dan simbol yang disusun. Terus kebudayaan juga menjadi suatu sistem konsep yang diwariskan, yang terungkap dalam bentuk-bentuk simbolik yang dengannya manusia bisa berkomunikasi, melestarikan, dan juga memperkembangkan pengetahuan mereka tentang kehidupan dan sikap-sikap terhadap kehidupan. Kata Gertz bahwa etnografi dan juga antropologi secara umum selalu melibatkan lukisan mendalam. Tugasnya bukan hanya sebatas untuk mendeskripsikan atau melukiskan struktur suku-suku primitif atau bagian-bagian ritual atau yang lebih khususnya lagi berpuasanya orang muslim di bulan Ramadan. Namun tugas utamanya adalah mencari makna yang ada di balik seluruh kehidupan dan pemikiran ritual, struktur dan juga kepercayaan mereka. Satu hal yang harus kita garis bawahi ketika berbicara tentang makna, kebanyakan kita akan menganggap hal itu sesuatu yang bersifat pribadi, satu ide yang terdapat dalam diri seseorang. Tetapi apabila dipikir lebih dalam lagi, akan nampak jelas bahwa ternyata makna juga tidak selalu demikian. Oleh karena itu, kita dapat menyadari bahwa kehidupan masyarakat tertentu saling berbagi konteks makna ini. Atau dengan ungkapan Gertz, kebudayaan itu secara sosial terdiri dari struktur, makna, dan tema-tema berupa sekumpulan tanda yang dengannya masyarakat melakukan satu tindakan. Mereka juga dapat hidup di dalamnya ataupun menerima celaan atas makna tersebut dan kemudian menghilangkannya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan kesimpulan dari teori kebudayaan masyarakat. Kesimpulannya, menurut Gertz, budaya masyarakat adalah suatu sistem simbolik yang dihasilkan oleh manusia untuk memberikan arti pada dunia dan diri mereka sendiri. Dalam sistem simbolik ini, manusia menghasilkan konsep-konsep, nilai-nilai, dan tindakan yang diartikan dan dipahami oleh anggota masyarakat dengan cara yang sama. Gertz menganggap bahwa setiap aspek budaya masyarakat, termasuk praktik kepercayaan dan nilai-nilai, harus dianalisis secara mendalam dan diinterpretasikan agar dapat dipahami secara lebih utuh. Teori budaya masyarakat Clifford Gertz menekankan pentingnya interpretasi budaya dan pemahaman yang mendalam terhadap sistem simbolik yang dihasilkan oleh manusia dalam kehidupan sosial. Konsep deskripsi yang tebal dan refleksi diri menjadi penting dalam menginterpretasikan budaya masyarakat secara benar dan utuh.
Baik, sekian dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.